Yogyakarta, 1945. Sebuah bangsa baru saja memproklamasikan takdirnya. Gema kemerdekaan masih terasa di udara, namun di balik euforia itu ada sebuah kenyataan pahit. Republik Indonesia, sang bayi raksasa, terlahir tanpa bekal. Kas negara bukan hanya minim, tapi kosong melompong. Para pegawai negeri pertama, orang-orang yang seharusnya menjadi motor penggerak birokrasi, menatap masa depan dengan cemas. Mereka bekerja tanpa gaji, didasari oleh semangat pengabdian murni. Pemerintahan lumpuh sebelum sempat berjalan. Di tengah krisis eksistensial inilah, sejarah merekam sebuah tindakan kepemimpinan yang luar biasa, sebuah aksi yang menjadi fondasi bagi republik ini. Pertanyaannya, di saat genting seperti itu, apa yang dilakukan seorang pemimpin sejati? Jawabannya datang dari balik dinding Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Sri Sultan Hamengkubuwono IX, seorang raja muda yang terdidik di Eropa namun berjiwa Nusantara, melihat krisis ini bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai panggilan. Baginya, tahta bukanlah hak, melainkan kewajiban. Istana bukanlah simbol kemewahan, melainkan benteng terakhir bagi rakyatnya. Ia memahami filosofi Jawa kuno tentang manunggaling kawulo gusti, bersatunya pemimpin dengan yang dipimpin. Rakyatnya adalah negaranya dan negaranya sedang sekarat. Maka Sultan mengambil sebuah keputusan yang radikal. Ia tidak menunggu bantuan, ia tidak meminta sumbangan, ia menjadi sumber itu sendiri. Tanpa ragu, ia memerintahkan kas keraton dan kekayaan pribadinya untuk diserahkan kepada Republik. Jumlahnya fantastis pada masa itu, 6 juta gulden. Jika dikonversi ke nilai hari ini, jumlah itu setara dengan ratusan miliar rupiah. Uang itu bukan pinjaman yang harus dikembalikan, itu adalah hibah, sebuah pengorbanan tanpa syarat. Uang itulah yang membayar gaji pertama para PNS, uang itulah yang membiayai perjuangan diplomasi dan perang gerilya. Uang itulah yang membuat roda pemerintahan Indonesia berputar untuk pertama kalinya. Sultan Hamengkubuwono IX memilih untuk mengosongkan pundi-pundi kerajaannya demi mengisi denyut nadi kehidupan negaranya. Ia mengajarkan pada kita sebuah pelajaran abadi, bahwa mahkota terberat seorang pemimpin bukanlah yang terbuat dari emas, melainkan yang terbuat dari pengorbanan. DNA kepemimpinan seperti itu tidak lekang oleh waktu. Ia mungkin tertidur, mungkin terabaikan, namun ia tidak akan pernah hilang. Jejak semangat pengorbanan itu akan selalu muncul kembali, dalam bentuk dan konteks yang berbeda, di era yang berbeda. Ia muncul bukan saat semuanya baik-baik saja, melainkan justru saat ada gejolak, saat rakyatnya membutuhkan perlindungan. Sekarang, mari kita melompat ke abad ke-21. Di sebuah ruang rapat pemerintahan daerah di Jawa Barat, krisisnya bukan perang fisik, melainkan perang melawan kerentanan sosial. Di luar gedung itu, jutaan nyawa menggantungkan hidupnya pada kerja informal. Pengemudi ojek online yang menerobos hujan demi setoran, pedagang asongan yang berharap dagangannya laku hari itu, buruh tani yang tidak tahu pasti berapa penghasilannya esok hari. Mereka adalah tulang punggung ekonomi, namun sekaligus yang paling rapuh. Satu kali sakit, satu kali kecelakaan, maka habislah sudah harapan untuk mengisi perut keluarga. Mereka bekerja tanpa jaring pengaman. Di dalam ruang rapat itu, seorang pemimpin bernama Kang Deddy Mulyadi atau KDM dihadapkan pada lembaran-lembaran anggaran. Di sana tertulis pos-pos belanja birokrasi. Salah satunya yang paling mencolok adalah anggaran perjalanan dinas ke luar negeri, sebuah simbol fasilitas, sebuah privilege jabatan yang seringkali dianggap wajar. KDM dihadapkan pada sebuah persimpangan yang sama persis dengan yang dihadapi Sultan puluhan tahun lalu. Di satu sisi, ada anggaran untuk kenyamanan pejabat. Di sisi lain, ada rakyat yang butuh perlindungan. Dan sejarah seolah berulang. KDM mengambil keputusan yang dalam konteks birokrasi modern sama radikalnya dengan keputusan Sultan. Perjalanan dinas, stop. Perintah itu menggema. Ia memangkas habis anggaran yang seharusnya bisa dinikmati oleh para elit pemerintahan. Ia melihatnya bukan sebagai hak, melainkan sebagai sumber daya yang bisa dialihkan. Uang itu, yang jumlahnya miliaran rupiah, ia putuskan untuk dialokasikan sepenuhnya pada sebuah program baru yang menyentuh langsung akar masalah. Membayar iuran asuransi ketenagakerjaan untuk para pekerja informal itu, agar saat si pengemudi ojol sakit, ada yang menanggung biayanya. Agar saat si pedagang kecil kecelakaan, keluarganya tetap bisa makan. Lihatlah benang merahnya, dua pemimpin, dua era yang sangat berbeda, dihadapkan pada satu pilihan fundamental yang sama. Sultan Hamengkubuwono IX memiliki kekayaan keraton, KDM memiliki anggaran pemerintahan. Keduanya memegang kendali atas sumber daya, dan keduanya memilih untuk mengorbankan sumber daya itu, melepaskan hak dan kemewahannya, demi kepentingan mereka yang lebih besar, yaitu rakyatnya. Ini bukanlah sekedar cerita tentang dua orang, ini adalah cerita tentang sebuah prinsip. Prinsip bahwa kekuasaan sejati adalah kemampuan untuk memberi, bukan mengambil. Bahwa jabatan tertinggi adalah pelayan terendah. Bahwa kehormatan seorang pemimpin tidak diukur dari fasilitas yang ia nikmati, tapi dari seberapa banyak fasilitas yang berani ia lepaskan demi kesejahteraan warganya. Sultan Hamengkubuwono IX dan Kang Deddy Mulyadi dalam skala dan zaman mereka masing-masing telah menunjukkan pada kita wujud nyata dari DNA kepemimpinan itu. DNA pemimpin
pemimpin yang memilih rakyat, bukan kemewahan. Dan DNA itu ternyata masih ada, hidup, dan bekerja di tengah-tengah kita. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita akan mampu mengenalinya saat ia muncul di hadapan kita? Alokasikan apa? Ya, kita akan menghentikan perjalanan dinas luar provinsi, perjalanan ke luar negeri, dan juga mungkin nanti dicek atau ada anggaran-anggaran silpa, Pak. Nanti bisa dimanfaatkan untuk direalokasikan untuk kegiatan seperti yang tadi Pak Gubernur sampaikan.